Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Membangun Karir Machine Learning dari Basic Data Analyst. Perkenalkan, saya Bella yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Inixindo sebagai penyedia pelatihan dan sertifikasi IT nomor satu di Indonesia yang sudah berpengalaman dalam menyediakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT setiap tahunnya, serta dipercaya lebih dari 1.000 perusahaan, baik nasional maupun multinasional. Di era data-driven saat ini, peran data analis semakin berkembang dan menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Namun, seiringnya meningkatnya kebutuhan akan sistem yang lebih cerdas dan prediktif, banyak profesional mulai tertarik untuk melangkah lebih jauh ke dunia machine learning. Sayangnya, tidak sedikit yang masih merasa bingung mengenai perbedaan proses, tantangan, serta jalur pembelajaran yang tepat untuk bertransisi dari data analytics ke machine learning. Nah, Bapak dan Ibu, webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perbedaan proses antara data analytics dan pengembangan machine learning, serta bagaimana peran seorang data analis dapat berkembang menuju ranah machine learning. Melalui sesi ini, peserta juga akan mengenali berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi machine learning sekaligus memperoleh gambaran mengenai strategi pembelajaran yang tepat serta penerapan machine learning dalam mendukung pengembangan jenjang karir profesional. Nah, Bapak dan Ibu, pada webinar kali ini, kita juga akan mendapatkan ilmu dan insight langsung dari narasumber yang berpengalaman dari bidang data dan machine learning. Saya perkenalkan pemateri kita hari ini, Ibu Fauzi V atau lebih akrab disapa dengan Mbak Igis, yang akan membawakan materi membangun karir machine learning dari basic data analyst. Informasi teknis dan sebagai informasi tambahan, setelah webinar selesai, Bapak dan Ibu akan menerima link Google Form Feedback yang akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Lalu setelah itu, kita juga akan ada kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi utama acara. Kami persilakan kepada Mbak Igis untuk memulai sesi pemaparan materi. Kepada Mbak Igis, dipersilakan. Terima kasih Bella. Saya izin untuk kasih ya semuanya. Oke. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya harap teman-teman semuanya atau ins people yang hadir saat ini memiliki perasaan yang semangat ya untuk mempelajari atau membahas bersama tentang materi kita pada webinar kali ini, yaitu membangun karir machine learning dari basic data analytics. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya perkenalan lagi. Tadi udah dikenalin sama Mbak Bella, saya akrab dipanggil dengan Igis. Biasanya saya mendalami dunia machine learning juga, di mana core-nya adalah data analis. Nah, dari seorang data analis sendiri, agar bisa berkembang ke dunia machine learning, itu gimana? Itu akan kita bahas pada webinar kali ini. Selama webinar nanti, saya akan menyampaikan informasinya dulu dalam bentuk material, kemudian nanti di akhir sesi, Bapak Ibu atau teman-teman Inix People boleh menuliskan pertanyaan atau boleh raise hand aja ya untuk langsung masuk ke Q&A-nya. Nanti akan dipandu sama Mbak Bella juga. Jadi setelah kita selesai bahas materialsnya, boleh kita tanya jawab aja. Sebelum kita memulai untuk bahas gimana sih caranya berpindah dari seorang data analis menjadi orang yang data analis yang memanfaatkan machine learning, jadi kita bisa level up career kita dalam dunia data. Pertama-tama kita harus bahas dulu tentang data analytics. Saya yakin teman-teman semuanya udah paham tentang data analitik ini, di mana tujuan kita melakukan analitik adalah ngambil informasi, pengen untuk membuat sesuatu yang bisa diterapkan di kantor misalnya, atau kita pengen untuk melakukan sesuatu yang dari data bisa menghasilkan data baru yang benar-benar bisa mengembangkan company yang kita punya. Dari semua proses tersebut, sebenarnya langkah-langkahnya dipetakan menjadi beberapa steps, dan step-step tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori.
Yang saya tampilkan di sini adalah kategori-kategori dari data analitiknya. Nah, kategori ini tuh maksudnya ngapain? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berhadapan dengan data, ini people coba ngelihat data A, data B, data C, kira-kira tujuan dari ngelihat data itu mau ngambil apa? Nah, itu masuk ke dalam kategori-kategori seperti ini. Langkah yang kita lakukan saat berhadapan dengan data tadi itu adalah komunikasi. Jadi kalau kita mau ngobrol sama data, kita harus tahu dulu datanya itu apa dan tujuan dari ngobrolnya itu mau ngapain. Betul ya? Jadi dari datanya itu kayak gimana, kemudian apa yang kita harapkan dari datanya, pertanyaan apa aja yang muncul dari data dan untuk data tersebut itu perlu kita asai dulu. Di dalam kategori-kategori yang saya tuliskan ini, ada 4 yang paling utama dan sering banget dimanfaatin sama seorang data analis. Mau kita itu data analis atau enggak, pasti manusia melakukan beberapa langkah-langkah di dalam dunia data analitik ini. Ada descriptive analytics, ada diagnostic analytics, ada predictive analytics, dan yang terakhir adalah prescriptive analytics. Mungkin dari Bapak Ibu atau Ins People lainnya ada yang udah familiar nih dengan istilah-istilah yang saya sampaikan barusan. Tapi bisa aja ada yang kayak nggak familiar gitu dengan elemen-elemen yang saya barusan sampaikan. Contohnya kayak preskriptif. Emang preskriptif tuh ngapain gitu. Kalau diagnostik kan udah sering kedengaran nih, oh kalau diagnostik tuh mencari kenapanya dan seterusnya. Sekarang kita akan bedah dulu dari yang paling menor atau dari yang levelnya paling standar untuk dilakukan oleh seorang data analis, dan kemampuan ini adalah kemampuan fundamental. Semua data analis wajib memiliki kemampuan ini, yaitu descriptive analytics. Ibaratkan posisi kita sekarang sedang menghadap dengan data. Di depan kita kan ada data nih, kita pengen nanya apa yang terjadi di dalam data tersebut. Meaning, dalam langkah yang kita lakukan barusan itu adalah descriptive analytics, di mana langkah descriptive analytics itu adalah proses di mana kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang kejadian dari data yang kita punya. Kejadian-kejadian yang muncul itu adalah kejadian-kejadian yang lampau. Jadi semua informasinya sifatnya itu udah kejadian atau sudah terjadi di masa lalu. Jadi yang akan kita pertanyakan adalah contohnya kemarin berapa penjualan kita, kemarin berapa banyak customer yang datang, kemarin ada berapa banyak nih transaksi di kantor kita, terus produk apa yang paling banyak terjual, dan lain-lainnya. Itu semua adalah pertanyaan deskriptif yang akan explain apa yang sedang terjadi di data. Ins People atau Bapak Ibu sekalian boleh untuk coba breakdown step-step dari analisis yang sudah sering dilakukan sehari-hari dengan memasukkan ke masing-masing kategori kayak gini dengan melihat satu objek aja di depan Bapak Ibu atau satu use case yang Bapak Ibu sering hadapi. Contohnya nih, di depan saya lagi ada laptop misalnya. Dari laptop yang saya punya pengen ada pertanyaan nih, kira-kira laptop ini tuh harganya kemarin dibeli berapa ya? Harganya berapa, itu kan berarti kita udah tahu kalau laptop ini waktu itu sempat dibeli dengan harga sekian. Maka waktu kita melakukan analisis deskriptif, yang kita cari tahu adalah informasi dari laptop ini ada berapa harganya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya nih, kita udah tahu harga dari laptop yang kita punya di hadapan kita itu berapa. Sekarang kita coba Google. Kita Google, atau mungkin kalau sekarang trennya kan udah pakai AI ya. Jadi silakan coba untuk breakdown dulu lagi pertanyaannya lebih jauh. Berapa sih rata-rata harga penjualan dari laptop yang kita punya di tahun berapa atau di tahun yang kapan dan seterusnya. Itu semua adalah proses di mana kita pengen untuk melakukan yang namanya descriptive analytics. Jadi kita punya nilai yang menjelaskan apa yang sudah eksis di masa yang lampau. Seorang data analis wajib ngelakuin ini, dan bahkan bukan data analis pun harus bisa kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya kayak gini, berarti kita tidak punya akal. Jadi orang-orang yang berakal itu pasti bisa melakukan descriptive analytics. Sayangnya, kalau jadi data analis, nggak cukup kita cuma nanya gitu doang. Apa yang kejadian sih? Oh, gitu doang. Apa yang udah ada sih? Produk apa yang kejual banyak dan seterusnya. Dan berhenti di situ. Itu nggak boleh sebagai seorang data analis.
kita wajib untuk melakukan extensionnya dari analitik deskriptif tadi, itu diapain? Dicari alasannya, yaitu diagnostic analytics. Tadi kan kita udah tahu nih, kalau di hadapan saya ada laptop saya dengan harga berapa, let's say harganya 5 juta aja. Dari harga 5 juta itu, dan waktu kita ngelihat rata-ratanya penjualannya itu ternyata adalah let's say ada 10 juta, kok bisa dapat 5 juta, kira-kira kenapa? Kayak gitu. Kenapa? Itu adalah implementasi dari critical thinking yang semakin lama semakin perlu untuk dikerjakan atau dikembangkan oleh seorang data analis. Bayangin seorang data analis itu cuma tahu A sama dengan A, B sama dengan B gitu doang. Dia akan kehilangan chance untuk mengenali bagaimana pola atau sikap di dalam eksistensi dari si data yang bersangkutan. Jadi kita wajib untuk bertanya, kira-kira kenapa ya kok A sama nilai tersebut atau B sama dengan nilai tersebut dan seterusnya sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan conclusion terhadap apa yang sudah eksis di masa lampau. Nah, di diagnostik ini kita udah cari tahu kenapa kok ini kejadian. Untuk menjawabnya, Bapak Ibu bisa menggunakan data yang pertama atau yang kedua bisa menggunakan domain knowledge. Apa itu domain knowledge? Jadi dia bukan dari data kita, tapi dari kebiasaan yang ada di sekitar kita. Misalkan saya bilang laptopnya itu harganya jadi 5 juta karena kita belinya pakai harga yang pasar second misalnya, atau mungkin laptopnya itu jadi 5 juta karena kita belinya waktu dia udah rilis versi yang baru kayak gitu ya, dan seterusnya. Jadi dari sini meskipun kita nggak punya data di hadapan kita mengenai si laptop yang bersangkutan, kita bisa melihat domain knowledge-nya dari penjualan laptopnya tersebut itu kayak gimana. Masalah selanjutnya muncul di prediksinya. Kalau kita udah tahu penjelasannya dia apa yang kejadian, kita udah tahu alasan dia kejadian itu karena apa, kita perlu tahu di masa yang akan datang apa yang bakal kejadian, betul ya? Apakah berhenti dicari tahu alasannya doang? Tentu saja enggak, karena kalau cuma cari tahu alasannya doang, kan kita nggak memberikan solusi. Jadi yang kita mau cari itu adalah solusinya. Untuk mencapai solusi tersebut, kita wajib memiliki satu parameter, di mana parameter tersebut adalah kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Ini adalah implementasi dari predictive analytics, di mana pertanyaan kuncinya adalah apa yang akan terjadi. Kalau tadi kita udah tahu mengapa harga laptopnya jadi 5 juta, sekarang kita prediksi nih, kira-kira kalau saya mau jual lagi, harganya di tahun depan jadi berapa ya laptop yang saya punya? Misalkan kayak gitu. Apakah dia akan menaik atau menurun? Menaik dan menurun itu adalah prediksi, di mana kita perlu untuk menerapkan berbagai macam karakteristik yang perlu dipahami, kemudian perlu dikaitkan satu sama lain, sehingga kita bisa menentukan keputusan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi A, akan terjadi B, dan seterusnya. Kemampuan prediktif ini memang kelihatannya kayak susah untuk dilakukan oleh manusia, dalam kenyataannya, prediksi itu sering banget diimplementasikan dalam dunia bisnis maupun dalam dunia sehari-hari. Contohnya kayak hari ini nih, kita pengen bikin rencana besok mau pergi bukber misalnya. Kalau sekarang kan lagi pada sering bukber ya. Nah, besok kita pengen bukber tuh, di mana bukber itu berangkatnya mungkin jam 4 sore. Jam 4 sore kira-kira perkiraan yang kita pikirin, oh nggak hujan. Kalau nggak hujan kita bakalan naik kendaraan apa, kita bakalan lewat mana, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan hujan gimana, dan seterusnya, itu adalah proses prediksi di mana kita memetakan rangkaian rencana di masa yang akan datang yang kita punya untuk mencapai satu goalnya, yaitu bukber tadi. Jadi kalau misalkan kita udah tahu parameternya nih, oh hujan, oh nggak hujan, kita bisa melakukan sesuatu ya. Nah, melakukan sesuatu tersebut adalah implementasi dari preskriptif. Apa yang harus kita lakukan kalau prediksi ini terjadi? Jadi kalau misalkan kita punya tadi case-nya, kalau misalkan besok nggak hujan, jam 4 saya berangkat, saya mau naik TJ, let's say kita naik Trans Jakarta. Berarti kalau saya mau naik Trans Jakarta, jam berapa kita harus ke sana, dan seterusnya, itu merupakan penentuan dari preskriptif. Dalam dunia bisnis, preskriptif ini adalah pengambilan keputusan yang diimplementasikan dalam proses bisnisnya.
Jadi dalam dunia data analitik kurang lebih kita mempelajarinya dari awal yaitu deskriptif tadi sampai dengan preskriptif ya atau penerapannya apa yang harus kita lakukan kalau ada kejadian seperti ini atau parameter yang saya bilang tadi dari prediktif. Sayangnya semakin lama data yang kita punya itu semakin banyak dan sebagai seorang data analis output yang sering kita pakai itu masih berfokus pada bagian yang ada di depan doang. Jadi kita cuma melihat di masa lalu, kira-kira masa lalu polanya kayak gimana, kemudian apa yang sudah terjadi dan seterusnya. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya pembuatan laporan dan dashboard. Ini adalah proses yang wajib dimiliki oleh seorang data analis. Jadi meskipun tampilan output laporannya itu cuma kayak visual 1 gambar 2 gambar doang, itu tetap dijadikan sebagai sumber analisis selanjutnya. Kenapa? Karena dari itu kita bisa melihat bagaimana pola dari company-nya atau mungkin pola dari bisnis yang kita punya. Apakah data analis selanjutnya nggak melakukan prediktif maupun preskriptif analitik? Tentu saja mereka ngelakuin. Tapi kemampuan seorang data analis ini terbatas. Sekarang boleh dicerna dulu deh, kira-kira kenapa kok si data analis ini tuh kemampuannya terbatas gitu dalam melakukan proses prediktif atau preskriptif. Silakan dipikirkan dulu sambil kita menunggu alasan kenapa seorang data analis ini kemampuannya terbatas dalam melakukan prediktif dan preskriptif ini. Jadi sebagai seorang data analis kan kita harus tadi ya critical thinking. Nah dari case kayak gini kita perlu juga untuk mengolah atau mengetahui diagnosanya. Kenapa kok data analis itu tuh terbatas dalam melakukan prediksi maupun preskriptif. Oke, nah di sini ada yang sempat bales nih untuk alasannya karena tergantung data bersih dari Kak Sweliskan ya. Sweliskan atau S-nya dibaca kurang lebih seperti itu. Betul, tergantung data bersih. Itu sebenarnya masuk ke case teknisnya, tapi sebelum ke sana banget, kita perlu dasarkan dulu alasan kenapa seorang data analis ini tuh terbatas dalam melakukan proses prediktif dan preskriptif. Yang paling utama, yang nomor di atas sendiri, yang saya tuliskan di paling atas ya Bapak Ibu, dynamics people, kapasitas manusia terbatas. Maksudnya kapasitas itu apa aja sih? Jadi misalkan kita bangun pagi jam 4 pagi, habis itu kita bekerja, habis itu kita main, habis itu kita olahraga, habis itu kita tidur lagi jam 10 lah, lah. Dari 24 jam kita hidup, pasti ada waktu tidur kan? Di mana waktu tidur itu tidak kita gunakan untuk membuat proses yang produktif. Dan bahkan di waktu kita melek tadi atau nggak tidur, itu nggak semuanya kapasitas kita itu digunakan secara 100%. Jadi ada waktu produktifnya, ada waktu nggak produktifnya, ada waktu yang dipakai untuk sosialisasi, dan seterusnya. Kita jujur-jujuran aja deh dengan diri kita sendiri gitu misalnya. Sehari itu berapa sih waktu kita untuk bisa melakukan proses yang produktif gitu. Ternyata dari sekian banyak waktu yang kita punya, kita nggak bisa untuk memanfaatkan keseluruhannya itu dengan fully produktif, dengan melakukan sesuatu yang benar-benar otak itu tuh fokus secara 100% di bagian tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kapasitas manusia itu mungkin aja bisa nih untuk melakukan prediksi, untuk melakukan preskriptif tadi dengan dengan bagus, namun perlu waktu atau perlu durasi yang lebih lama karena tadi terbatas dengan waktunya. Terus yang kedua, nggak semua orang itu terlahir dengan genius, jadi nggak harus setiap orang itu harus punya kemampuan sendiri untuk mengembangkan A, mengembangkan B, mengembangkan C dengan kekurangan dari capacity mereka masing-masing. Jadi dari sini ada orang yang effortnya itu lebih gede, ada orang yang effortnya lebih kecil untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu bikin prediksi dan juga bikin preskriptif. Sebenarnya semua hal yang saya barusan bilang itu tergantung grid masing-masing kan, dan juga bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing yang menunjukkan bahwa sifat dari manusia itu enggak setara semuanya. Jadi kita semua tuh unik dan beda-beda.
Betul ya, karena dari sini kita bisa melihat bahwa manusia itu kapasitinya terbatas secara keseluruhan, maka di selanjutnya kita bisa breakdown keterbatasan itu ada apa aja. Pertama ada waktu dan efisiensi. Ini terkait dengan yang tadi saya bilang kalau satu orang itu nggak mungkin bisa nyelesain semuanya dalam satu waktu. Mungkin ada yang bisa tapi one in a million maybe ya. Jadi waktu dan efisiensi yang kita punya itu pasti bakalan kayak lama banget terus nggak efisien karena kita melakukannya secara manual. Karena kapasitas manusia terbatas tadi di awal, waktu yang kita gunakan juga lebih banyak, efisiensi yang kita lakukan juga nggak sedetil itu atau nggak seefektif itu, maka hal ini menjadi kekurangan dari seorang data analisnya. Ini kita ngomongin data analisnya dulu ya, tanpa menggunakan tools. Lalu yang selanjutnya ada bias subjektif. Misalkan saya dari background IT, terus Inks People backgroundnya ada dari domain knowledge-nya, misalkan kayak dari finance, ada yang langsung dari geografi, ada yang langsung dari dunia ekonomi, dan lain-lainnya. Maka yang Bapak Ibu punya dan yang saya punya itu biasanya bakalan berbeda. Apalagi kalau kita ngomongin tentang lingkungan kita berkembang. Itu akan memengaruhi bagaimana subjektivitas yang kita punya terhadap prediksi maupun preskriptif yang kita miliki tadi. Let's say prediksi kita sama, besok jam 4 gak bakalan hujan. Preskriptif yang kita lakuin bakalan sama nggak? Beda ya. Saya bisa bilang kalau saya mau naik Transjakarta aja deh karena tempat saya lebih mudah untuk ke lokasi bukbernya dengan naik Transjakarta. Tapi pasti beda dengan Bapak Ibu. Ada yang bilang, ya udahlah saya naik motor aja atau ya udahlah saya bawa mobil aja. Kenapa? Karena dari lokasi Bapak Ibu pasti lebih efektifnya itu berbeda-beda alias sesuai dengan subjektivity masing-masing. Dan ini nggak bisa digeneralisir karena satu orang dengan orang yang lain itu memang berbeda. Dan yang terakhir, kompleksitas prescriptive analysis. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena dia itu tuh terlalu banyak subjektivitinya, jadi waktu kita mau implement sesuatu dalam satu kesempatan pengambilan keputusan, itu hasilnya pasti bakalan kompleks gitu. Nggak cuman gara-gara A kita bisa bilang C, nggak cuman gara-gara C kita bisa bilang F, dan seterusnya. Karena ada berbagai macam parameter yang harus kita pertimbangkan di sini. Parameternya apa aja nih? Misalkan besok buat berangkat bukber jam 4 sore gitu. Apa aja? Yang pertama mungkin jarak. Yang kedua macet atau enggaknya. Terus yang ketiga tadi hujan atau enggaknya ya, karena itu kan juga termasuk prediksi yang kita punya. Terus kita juga pengen tahu nih berapa lama kita di jalannya dan seterusnya. Itu semua adalah parameter yang kita gunakan sebagai alasan untuk menentukan hasil dari prescriptive analysis. Nah, disinilah kenapa saya bilang si data analisis itu tuh terbatas dalam melakukan proses prediksi dan juga preskriptif karena berbagai hal yang saling berhubungan yang saya sebutkan di atas. Barulah kita masuk ke yang namanya machine learning. Sekarang kita breakdown tadi si data analisnya itu bisa ngapain aja. Let's say orangnya pinter nih, oke lah pinter. Pertama logikanya, dia berbasis interpretasi manusia. Jadi selama kita udah tahu kalau polanya seperti ini, dengan mata kepala kita sendiri ngeliat datanya sifatnya kayak gitu, maka kita bisa bakalan untuk melakukan proses prediksi atau melakukan proses preskriptif. Kemudian untuk kapasitasnya, ternyata kita terbatas pada variabel minimal. Jadi kayak kita tahunya, oh polanya A, B, C, D. Tapi kita cuma tahu A, B, C, D doang. Yang E, F, G, H mungkin nggak kelihatan di mata kita. Atau bahkan nggak sempat kita kepikiran untuk mikirin hal tersebut. Kenapa ya? Karena tadi kita udah terpengaruh dengan yang namanya bias subjektif. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat kecepatannya. Kalau yang manusia itu pasti manual. Let's say mentok-mentoknya itu semi otomatis karena kita udah dibantu dengan tools. Tapi masih semi otomatis ya. Kemudian yang terakhir itu adalah akurasinya. Estimasi yang kita lakukan di masa depan karena tadi terbatas pada variabel minimal atau kapasitinya itu kayak kecil banget, nggak sebanyak itu. Jadi estimasi yang kita lakuin di masa depan itu kasar, berdasarkan rata-rata dan berdasarkan data yang kecil, kayak gitu. Itu untuk seorang data analis yang kita doang
Jadi bukan pakai teknologi dari mesin. Hadirnya machine learning sekarang perlu kita awasi. Kenapa? Karena dengan adanya machine learning ternyata benar-benar enhance dan escalate bagaimana kemampuan kita dalam melakukan proses data analitik. Machine learning bisa ngapain aja? Yang pertama, kita bisa menerapkan operasi yang benar-benar logikanya itu pakai perhitungan matematis. Jadi yang namanya matematika kan lebih pasti ya. Jadi kita bisa menghitung sesuatu dengan lebih, maksudnya bukan pasti sih, tapi lebih ya let's say lebih akurat karena operasi matematis itu terstruktur sedemikian rupa mau kayak gimana pun ngitungnya juga bakalan sama hasilnya. Operasi yang dilakukan oleh si machine learning ini akan jauh lebih kompleks daripada interpretasi manusia yang kita lakukan secara sederhana. Kenapa? Karena optimasi matematika yang dilakukan sama machine learning itu mampu menangani ribuan fitur. Jadi kayak nggak cuman A, B, C, D doang yang dia tahu. Dia bisa bahkan mengekstraksi sesuatu yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu. Misalnya tadi awalnya kita cuma tahu 4 variabel ya untuk menentukan kita besok mau naik apa. Ternyata si machine learning ini bisa melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bahkan juga nggak aware. Misalnya kayak kita biasanya kalau sore gerah nggak mau naik yang panas-panas gitu, jadi sukanya naik yang dingin gitu. Let's say ada Transjakarta lah, ada bawa mobil lah dan seterusnya. Atau misalkan dia tahu nih kalau kita itu kebiasaannya sore lelet, jadi kayak kalau sore mager-mageran gitu buat pergi. Jadi yang awalnya estimasinya itu jam 4, kita jadinya jam 4:30 atau berapa. Jadi kita perlu opsi waktu yang opsi kendaraan yang lebih cepat lagi dan seterusnya. Nah, hal-hal itu sebenarnya awalnya kita mikirin tapi nggak sedetail itu juga dan di machine learning kita bisa mengembangkannya. Karena dia bisa langsung compute untuk semua fitur-fitur yang sudah dia temuin sebelumnya. Dengan cara itu, dan karena dia itu adalah mesin, proses melakukan perhitungan tersebut akan jauh lebih cepat sehingga prosesnya dianggap sebagai proses otomasi atau otomatisasi yang skalanya itu gede banget. Awalnya kita cuman melakukan, misalkan kalau di Excel ya, satu kolom dengan kolom yang lain kita totalin kan pakai sel A plus sel B sama dengan sel A plus sel B gitu kan. Terus kita drag drop ke bawah. Kalau kita pakai function sum atau apa gitu nanti kan dia bisa langsung ke bawah full satu kolom. Misalnya kalau Bapak Ibu pakai Google Spreadsheet terus pengen untuk langsung operate semua satu function di semua rows yang ada di dalam cellsnya, itu Bapak Ibu bisa pakai yang namanya array for mula dan seterusnya. Jadi itu adalah kemampuan dari mesin sebenarnya yang ya kalau kita ngomongin hal yang saya contohin tadi itu masih sifatnya tool bukan machine learning. Dari situ aja kita udah tahu kalau mesin ini bisa melakukan proses yang jauh lebih cepat dari capacity manusia. Karena machine learning itu nggak dipengaruhi oleh bias, jadi mungkin dipengaruhi ya, tapi lebih kecil karena dia nggak aware dengan eksistensi dari si data yang bersangkutan. Jadi presisi yang dia lakukan atau yang dia ambil itu jauh lebih tinggi berdasarkan probability dari semua fitur yang dia punya. Kalau kita kan berdasarkan sesuatu yang sudah kita kenali atau familiar, kemudian kita ambil rata-ratanya dan kita estimasikan secara kasar. Kalau machine learning, dia secara weighted itu tahu mana yang prioritasnya lebih tinggi, mana yang enggak, dan dia bisa melihat bagaimana perhitungan matematisnya dia untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang dengan efektif. Sejauh ini bagi Bapak Ibu atau data analis lainnya di sana atau mungkin Inks people yang lain yang pernah melakukan data analitik dan terbantu dengan AI-nya siapapun, misalnya kayak Gemini atau mungkin dari ChatGPT dan seterusnya, itu pasti ngerasa dengan bantuan mereka itu kita jauh lebih cepat. Betul ya? Ini adalah salah satu contoh bagaimana power dari sebuah machine learning. Meskipun kalau kita ngomongin AI yang saya sebut barusan itu beda ya skopnya. Nah, sekarang kita bakalan breakdown dulu si machine learning-nya. Let's say kita udah tahu, oh berarti kalau seorang data analis pengen untuk escalate karirnya dalam dunia data ini, kita perlu untuk menerapkan si machine learning-nya. Maka sebelum kita tahu cara-cara yang gimana, kita harus kenalan dulu dong sama machine learning itu kayak gimana.
Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu boleh bayangin dulu atau teman-teman Next People boleh coba cari tahu dulu si machine learning ini itu sebenarnya apa. Boleh pakai AI, boleh pakai apapun, dan penjelasannya pasti beda-beda. Nggak ada yang sama persis, tapi tujuannya selalu sama. Apa itu machine learning? Jadi sama seperti kita manusia, sebenarnya machine learning itu adalah sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk membantu manusia dalam menganalisis sesuatu atau memahami sesuatu dengan cara mempelajari data-data yang dia punya dengan logika yang dia miliki dalam bentuk matematis. Jadi Bapak Ibu bakalan ketemu sama satu mesin kosongan, let's say yang kotak di sini ya Bapak Ibu ya. Yang kotak di sini itu adalah uneducated mesinnya yang dia cuman mesinnya doang atau ya mesinnya aja. Terus ketemu sama yang namanya data kantor kita, data penjualan kita, atau mungkin data karyawan kita dan seterusnya. Kita kasih makanlah tuh ke si uneducated mesinnya. Dengan rumus matematika atau biasanya disebut dengan algoritma, itu dia bakalan bisa untuk melakukan pengenalan pola di dalamnya. Jadi dia bisa melakukan berbagai macam hal yang nanti bakalan dipetain sesuai dengan tujuan dari machine learning-nya. Ada buat prediksi, ada buat klasifikasi, ada buat mengelompokkan, dan seterusnya. Proses belajar tersebut sama kayak kita waktu di sekolah disebutnya sebagai training. Jadi si uneducated mesin ini akan melalui proses training di mana data yang dia makan itu akan atau sorry bukan dimakan ya, tapi yang dia pelajari itu bakalan jadi source-nya dia agar berubah menjadi sebuah educated mesin. Jadi machine learning outputnya apa? Outputnya adalah satu mesin yang udah pinter, yang udah punya pengetahuan terhadap data yang diinput ke dia. Hal ini relevan dengan yang tadi disampaikan di komen ya, yaitu data yang bersih. Sebagai seorang data analis, kita kan tahu data-data yang kita lihat dan kalau mau kita analisis harus dibersihin dulu. Dalam machine learning juga sama. Sebuah machine learning itu atau sebuah mesin itu wajib untuk membaca data yang benar-benar harus bersih, harus sesuai dengan fiturnya, harus sesuai dengan kebutuhannya dia, dan harus sesuai dengan outputnya dia juga. Jadi, kalau misalkan kita ketemu dengan case di mana data yang kita punya ini belum siap, atau bahkan ada yang kosong, ada yang nggak lengkap, ada yang salah, dan seterusnya, kita harus benerin dulu ya. Kenapa? Karena yang namanya machine learning, kalau datanya itu jelek, dia bakalan jelek. Kalau datanya bagus, dia bakalan bagus. Kayak gitu. Nanti kita bakalan breakdown lagi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi si machine learning itu selain dia bisa melakukan proses prediktif dan juga preskriptif tadi, dia bisa membantu kita dalam berbagai macam hal yang skopnya itu sebenarnya banyak. Cuma di sini saya kasih kecil aja untuk contoh-contohnya, karena dalam machine learning yang paling mendasar itu ada dua bagian. Yang pertama supervised learning, di mana kita tahu outputnya kayak gimana di data sebelumnya, sehingga si mesin tersebut tahu nih kira-kira output selanjutnya apa. Ada memprediksi dan mengklasifikasi. Lalu ada unsupervised learning, di mana kita nggak tahu nih outputnya apa, tapi si machine learning-nya yang bakalan mencoba cari tahu kira-kira hubungannya apa sih antara satu sama lain, yaitu dengan pendeteksian pola dan juga mengelompokkan dari data-data yang bersangkutan ke satu kelompok yang atau beberapa kelompok yang sama. Dari hasil ini, baru output prediksi saja. Hasilnya bisa kita gunakan untuk jadi rekomendasi yang kita terapkan pada keputusan kita sehari-hari. Jadi kita udah tahu ya, kalau sebuah mesin dalam machine learning itu masuknya adalah uneducated mesin yang membaca data, kemudian akan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan prediksi, klasifikasi, deteksi pola atau pengelompokan atau yang lainnya. Jadi ingat yang ini cuma contoh sedikit doang. Setelah kita udah melakukan hal tersebut, dari hasilnya kita bisa melakukan yang namanya pemberian rekomendasi atau kalau di bahasa bisnis kerennya decision, pengambilan decision-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu machine learning-nya, terus kita tadi juga udah tahu seorang data analis itu sebenarnya ngapain aja, sekarang gimana caranya biar kita bisa escalate
level kita sekarang nih yang sebagai seorang data analis untuk bisa memanfaatkan machine learning di dalam karir kita. Jadi kalau di kantor nih jangan heran yang awalnya itu cuman analis biasa aja terus tiba-tiba disuruh sama atasannya untuk belajar tentang machine learning. Tujuannya itu apa? Untuk mengembangkan core capacity yang sebenarnya seorang data analis itu udah punya dalam dunia machine learning, yaitu memahami data. Jadi kenapa kok basic data analis itu adalah salah satu role yang paling banyak berkembang untuk masuk ke dunia data science, machine learning, bahkan AI engineer ya dan seterusnya, itu karena mereka adalah pihak yang benar-benar paham dengan data. Karena mereka sering communicate sama datanya, jadi kayak ngobrol pakai bahasa SQL kah, atau mungkin di Excel, Bapak Ibu sering untuk panggil sum, atau sering evaluasi dari satu baris dengan baris yang lain kayak gimana, dan seterusnya. Nah, dari sini, apa sih yang harus dipelajari oleh si data analis yang bersangkutan? Pertama dan paling wajib itu adalah matematika dan statistik. Matematika dan statistik ini sebenarnya udah dikuasai sama seorang data analis dan saya yakin itu karena statistik yang dipakai juga masih statistik yang mendasar. Itu untuk memahami datanya dulu ya, belum untuk memahami algoritmanya. Jadi dengan adanya pemahaman matematika dan statistik di sini, yang sebenarnya kita bangun itu adalah pemahaman bagaimana bentuk data yang akan diproses sama si machine learning. Karena balik lagi, machine learning itu kan taunya angka. Jadi mereka cuman bisa membaca angka karena literally mereka sebuah mesin. Jadi, matematika dan statistik ini akan membantu pemahaman kita untuk mengenalin gimana cara si mesinnya itu communicate sama data yang kita sajikan. Jadi, karena dia itu basisnya adalah perhitungan juga, jadi kita perlu untuk paham bentuknya misalnya kayak bentuk matriks, kemudian ukuran dari matriks itu seberapa, dan kita juga harus tahu kira-kira dari matriks tersebut kalau dikali, kalau dibagi, kalau di dot produk dan seterusnya itu seperti apa dan seterusnya yang nantinya akan kita hitung sumnya kah atau selisihnya kah dan seterusnya dengan statistik tadi untuk melihat bagaimana persebaran dari data atau lain-lainnya yang berkaitan dengan data. Setelah kita udah menguasai itu, baru kita pelajari yang algoritmanya. Dimana algoritma ini tuh sebenarnya scope-nya lumayan gede karena nggak cuman di matematika bagian atas dan statistik bagian atas aja, tapi sudah masuk ke bagian matematika yang lebih mendalam, di mana kita eksplorasi dengan berbagai macam rumus. Ada yang rumusnya itu pakai integral, ada yang rumusnya itu pakai akar dan seterusnya ya. Jadi macam-macam tergantung algoritma yang kita pakai itu apa. Sebagai seseorang yang mengembangkan machine learning sendiri dan kita suka banget matematika, kita bisa-bisa aja loh untuk mengembangkan algoritma-algoritma ini kalau Bapak Ibu memiliki kapasitinya. Jadi nanti yang biasanya dipelajari sebagai fondasi awal kalau mau masuk ke dunia machine learning itu adalah belajar algoritmanya juga. Algoritma juga udah dibagi nih untuk supervised learning sendiri, unsupervised learning sendiri, bahkan dengan berbagai macam variasinya. Itu kita harus tahu satu-satu, oh ini bentuknya seperti ini, harus dibeginikan biar apa, harus dihitung kayak gini ya untuk apa, dan seterusnya. Jadi kalau ngomongin machine learning, jangan salah, emang isinya memang matematika. Nah, selanjutnya, kalau kita udah tahu, oh ternyata kalau kita mau implementasi machine learning, setelah kita udah selesai menganalisis data, kita perlu untuk tambahkan ini, dan seterusnya. Maka kita wajib memahami namanya workflow machine learning. Tadi saya bilang data yang kita pakai itu semakin bagus akan semakin bikin model kita bagus juga atau si machine learningnya jadi lebih bagus. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dari data yang biasa aja harus kita kelola dulu jadi data bersih. Data bersih harus kita restructurize lagi biar apa? Biar bentuknya itu sesuai dengan input yang dimau sama machine learningnya. Sama kayak guru mau ngajarin siswanya. Guru untuk ngajarin siswa itu kan harus menyesuaikan dengan capability dari si manusia itu sendiri kan. Jadi kita harus mencoba berbagai macam approach. Ada yang approach-nya itu pakai metode visual, ada yang pakai metodenya itu berulang-ulang dan seterusnya. Di mana di sini implementasi yang dilakukan oleh machine learning adalah pembelajaran secara berulang-ulang dari awal
sampai akhir. Nah, itu nanti akan diterapkan dengan algoritmanya. Jadi dengan memahami workflow machine learning, mulai dari data yang biasa aja, data bersih, rekonstruksi data, sampai dengan proses training dan evaluasi, itu perlu kita kuasai. Kenapa? Karena nggak jarang langkah kita itu udah sampai ke penerapan training nih, tapi ternyata data kita ada yang lost atau ada yang aneh, nggak sesuai. Kita balik lagi ke step sebelumnya atau balik lagi ke step paling awal bahkan untuk melakukan proses perbaikan data. Jadi dengan memahami atau menguasai workflow-nya machine learning sendiri, itu Bapak Ibu bakal lebih gampang mengimplementasikan machine learning di karir. Selanjutnya, core yang paling dibutuhin sama seorang data analis itu adalah tool. Nggak mungkin kita nggak pakai tool untuk melakukan implementasi machine learning, tapi toolnya nggak terbatas ke Python aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kepikirannya machine learning tuh udah pasti ngoding, udah pasti Python dan seterusnya, emang iya, tapi nggak selalu kayak gitu karena kita bisa mulai dengan pembelajaran visual. Udah banyak banget sekarang website yang nyediain bagaimana visualisasi dari proses machine learning, banyak yang juga bikin aplikasi-aplikasi yang dapat mengimplementasi learning secara visual, jadi kita bisa kebayang langkahnya oh dari ini ke ini dan seterusnya. Jadi nggak ada kata-kata yang bisa bilang kayak jangan ngoding doang, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena memang sekarang udah banyak banget toolsnya untuk belajar machine learning ini sendiri. Modeling ini itu bukan sesuatu yang berurusan dengan datanya aja, tapi ini udah berurusan dengan educated mesinnya. Jadi apa itu model? Educated machine adalah sesuatu yang sudah kita produksi dari proses training dan testing. Jadi dari trainingnya kita olah semua datanya, kita hasilkan educated mesin ya. Nah, si educated mesinnya ini akan kita tes dengan data yang lain, kira-kira dia bakal memberikan performa yang kayak gimana. Dari situ itu bakal ngasih output, yaitu si model. Itu adalah hasil yang kita dapetin dari sebuah proses machine learning, yaitu proses modeling tadi. Skill selanjutnya, kalau kita udah bisa nih bikin modelnya, kita udah berhasil untuk mengembangkan satu mesin yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi masa depan dan ngambil atau memberikan rekomendasi berdasarkan hasil prediksinya, kita perlu untuk memahami model tersebut. Jadi si rumus yang udah kita terapkan, hasil penunjuk hasil dari informasi si model yang muncul itu kayak gimana dan seterusnya perlu untuk kita cari interpretasinya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua wajib untuk memahami kok bisa ya si mesin ini mempelajari ini dengan hasil seperti ini. Capacity ini mungkin agak susah kalau saya omongin kayak sekarang kayak gini ya. Kenapa? Karena untuk pengembangannya pun sekarang masih makin ditingkatkan karena untuk memahami bagaimana matematika itu menyelesaikan solusinya, apalagi mereka si mesinnya ini mikir sendiri, kita perlu berbagai macam pendekatan. Makanya muncul ilmu baru namanya explainable AI dan itu lebih ke deep learning juga sih sebenarnya, bukan machine learning aja, karena kalau machine learning aja itu rumusnya udah jelas dan masih mendasar. Kayak gitu. Nanti Bapak Ibu cukup untuk pelajari, modelnya menghasilkan nilai kayak gini nih. Kok bisa dia hasilnya 99,9% misalkan. Maka perlu kita cek, datanya ternyata mayoritasnya seperti ini. Kemudian ada yang kayak gimana, ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian yang merupakan interpretasi model. Jadi case-nya setelah kita udah tahu, sifat data kita seperti ini kok, maka dalam dunia atau implementasi dari machine learning sendiri dengan pengembangan matematika, kemudian pemahaman workflow machine yang sudah diterapkan dengan algoritmanya tadi, itu kita bisa mencoba menginterpretasikan model dengan efektif. Masalahnya adalah di beberapa hal yang saya akan jelaskan sekarang. Mungkin barusan kan Bapak Ibu sambil mikirin, ternyata machine learning itu emang matematika ya banyaknya, kemudian ternyata machine learning itu diawalinya dari data, jadi kita udah punya pijakan pertamanya nih dan seterusnya. Apa aja yang akan dihadapin untuk escalate skill kita itu dari
si machine learning ini, pertama dan yang paling pasti adalah data bersih tadi, alias kualitas datanya. Kalau data itu jelek yang masuk, mesinnya juga jelek. Makanya di sini ada istilah yang namanya garbage in, garbage out. Kalau jelek masuk, ya udah jelek, jeleknya juga keluar gitu. Dan itu sebenarnya juga diterapkan oleh manusia. Kalau kita perhatiin lingkungan orang atau seseorang yang buruk akan mempengaruhi sifat dia yang buruk juga, betul ya? Dan ini kejadian juga di mesin, karena sebenarnya mesin itu niru kita manusia. Nah, kalau misalkan kita memberikan informasi atau kualitas data yang benar-benar bagus terhadap mesinnya, mau pakai algoritma apapun, dia bakalan meningkat atau lebih baik. Nggak bakalan kayak lebih jelek, drop banget itu nggak. Mungkin mungkin bisa terjadi, tapi case-nya kayak kecil. Kenapa? Karena dengan bagusnya data itu akan mengarahkan si mesinnya itu untuk makin pinter memahami sifat-sifat dari data yang bersangkutan. Jadi task seorang data analis untuk membangun karirnya dalam dunia machine learning yang pertama adalah menghadapi masalah kualitas data. Jadi pastiin data yang Bapak Ibu bersihin untuk analisis itu benar-benar ready untuk digunakan ke machine learning. Ready itu sifatnya gimana dan seterusnya itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya dalam dunia machine learning karena ada berbagai macam hal yang perlu di maintain atau perlu dipahami dari bagian tersebut. Selanjutnya adalah skill gap. Skill gap di sini yang paling muncul sering itu adalah skill ke coding. Jadi awalnya emang data analis itu kerjanya cuman di tools yang mengedepankan visual kan, karena output dari seorang data analis itu yang paling umum adalah bikin laporan. Jadi mereka most likely bakalan pakai Excel, kemudian SQL, kemudian kalau mentok-mentok ya visualization tools kayak Power BI, Tableau, dan seterusnya. Di sana ada ngodingnya juga, cuman nggak sedalam ngoding yang ada di programming language, contohnya kayak Python, kemudian C, dan seterusnya. Kalau ngomongin dunia machine learning, yang paling populer itu memang Python. Tapi nggak cuma Python aja ya, Bapak Ibu ada yang lain, ada bahasa pemrograman R, C++ juga bisa, dan bahasa skala dan lain-lainnya. Jadi nggak harus Python aja, cuman kalau mau masuk ke dunia machine learning, Python ini yang paling mudah karena library-nya yang paling banyak dan paling lengkap. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngembangin model kayak GPT misalnya, pakai Python dan seterusnya. Statistikanya juga cuman sum, mean, median, dan lain-lainnya, tapi Ibu juga harus ngerti kira-kira gradient descent itu apa, kemudian nilai-nilai yang lain yang berkaitan dengan tampilan dari data kita tuh kayak gimana, dan seterusnya, sehingga yang awalnya kita nggak implement itu di dunia analitik, di dalam machine learning itu perlu diimplementasiin, makanya ada yang namanya skill gap. Yang ketiga, ada infrastruktur. Nah, ini yang sebenarnya jadi mungkin paling mandatory ya buat semua orang, karena kalau misalkan kita mau melakukan proses pengembangan machine learning, apalagi kalau udah masuk ke dalam dunia deep learning, itu butuh infrastruktur dengan daya komputasi dan tempat penyimpanan yang jauh lebih gede daripada dunia data analitik. Data analitik, let's say kita cuplik datanya cuma kayak data 5 bulan, atau mungkin data 1 hari, atau mungkin data yang kayak sedikit-sedikit gitu ya. Kalau mesin pengen digunakan untuk mengimplementasikan semua prediksinya biar akurat, tepat, dan excellent gitu ya, kita harus ambil datanya benar-benar range gede. Dan kita harus tahu dari range yang gede tadi itu tuh penyimpanannya kayak gimana, sifat dari datanya seperti apa, dan seterusnya, biar bisa diproses sama mesin dengan daya komputasi yang besar. Jadi bukan laptop dengan RAM 2 GB yang bisa untuk melakukan pembelajaran terhadap data jumlahnya 200 GB gitu ya, nggak bisa ya. Jadi harus ada level infrastruktur yang sesuai untuk pembelajaran model berdasarkan sifat datanya tadi, sebanyak apa, kualitasnya kayak gimana, dan seterusnya, dan seberapa cepat dia mikir. Karena performance dari model itu juga dipengaruhi oleh kecepatan dari laptopnya. Kalau laptopnya itu kayak CPU terus masih 2 GB misalnya RAM-nya, maka dia bakalan lama dan sulit untuk mengejar target kita tadi, yaitu memberikan rekomendasi yang akurat. Jadi kalau kita hitung paling cuman
kecil gitu perkembangan dari hasilnya. Yang terakhir adalah mindset, dan ini yang paling sering ditemuin di seorang data analis. Kenapa? Karena data analis itu kan mikirnya, oh ya udah, dengan adanya ML berarti semua masalah yang kita punya itu bakalan bisa selesai gitu, karena kita tinggal masukin datanya aja ke machine learning dan seterusnya. Nyatanya enggak. Sebagai orang yang mengimplementasikan machine learning, kita wajib mengetahui yang ada dalam problem atau case yang kita hadapi tadi. Jadi harus ada yang namanya domain knowledge, harus ada pemahaman bisnisnya. Kenapa? Karena data bersih yang udah kita siapin tadi awal, nggak semuanya juga perlu untuk dimasukin ke mesinnya. Karena tidak semua data yang bersih itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Misal tadi kita balik lagi ke case besok mau bukber ya jam 4 sore gitu. Jam 4 sore kita mau bukber, jam 7 paginya kita ngapain, jam 8 pagi kita dan seterusnya, itu kan bakalan berpengaruh nih ke nanti waktu kita di jam 4 sore. Tapi nggak bakalan dipengaruhi oleh sesuatu yang lain yang kita kerjakan, misalkan di case yang berbeda gitu. Jadi dengan adanya si machine learning ini kan harapan kita, oh ya udah, berarti anything yang kita masukin maka dia bakalan ngerti, dia bakalan tahu. Tapi ternyata enggak. Semakin detail kita ngasih tahu machine learning, oh ini adalah ini adalah ini lagi, itu adalah itu dan seterusnya, si mesinnya bakalan fokus ke bagian itu aja. Tapi kalau kita masukin semua data bersih yang kita tahu tanpa ngasih batasan-batasan ke si machine learningnya, yang mesinnya yang bakal kalah karena kebanyakan mikir. Jadi dari A, B, C, D, E, F sampai Z dia pikir semua, padahal yang penting cuman A, B, C, D. Misalnya kayak gitu. Untuk nentuin A, B, C, D doang yang penting, itu adalah pemahaman bisnis. Jadi sebagai data analis, Bapak Ibu atau teman-teman Next People lainnya juga harus bangga. Kenapa? Karena Next People yang sudah menjadi data analis itu paham produk kan, paham dengan bisnisnya, sehingga untuk merotasikan proses dari seorang data analis ke machine learning implementation tadi itu jauh lebih mudah. Kayak gitu. Dan selain yang saya sampaikan barusan, mindset selanjutnya yang penting itu ke psikologi sih sebenarnya. Jadi kan tadi kita udah punya skill gap nih. Ada beberapa orang yang benar-benar dia itu ketakutan untuk mulai terjun ke scope yang baru. Contohnya kayak masuk ke dunia machine learning itu tadi. Karena kita udah tahu, oh berarti harus ngoding ya, oh berarti harus begini ya, harus punya laptop yang bagus ya dan seterusnya. Sebenarnya itu nggak sedetail itu juga atau nggak se-strict itu juga. Namun kalau kita udah mulai aja, maka dia bakalan bisa melakukan atau membangun kesempatan yang lebih efektif. Nah, mindset ini yang sebenarnya bakalan mempengaruhi juga bagaimana proses kita untuk benar-benar terjun ke dunia machine learning. Kayak gitu. Saya harap tantangan-tantangan yang ada di sini, Bapak Ibu dan juga young people yang lain udah mulai kenalin ya atau mulai nyadar dengan hal tersebut. Jadi nanti waktu beneran mau implementasi machine learning-nya, udah tahu harus ngapain dulu, harus menghilangkan kebiasaan apa misalnya, atau menambah kebiasaan apa biar bisa mengembangkan machine learning-nya dengan efektif. Nah, setelah kita udah tahu tantangannya, terus kita udah tahu dari kapasiti kita masing-masing, itu ternyata saya kurang nih di matematikanya, atau saya kurang nih di bagian tools-nya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Young People bisa mengembangkan strategi belajar machine learning-nya dengan beberapa langkah yang saya tuliskan di sini. Sebenarnya langkah-langkah yang saya tulis di sini itu enggak strict ya, jadi kalau misalkan mau dibolak-balik atau mau diawali dengan yang Bapak Ibu paling kurang atau paling bukan banget, nggak masalah. Tapi kalau mau dirunut dari yang paling mendasar, itu kita belajar konsep matematikanya dulu. Nanti yang dipelajarin itu ada macam-macam, ada kayak aljabar linear, kemudian bagaimana cara kita ngitung ya, yang benar-benar matematika, kayak kita ngitung akar, kemudian kita ngitung kuadrat, kita ngitung log, dan lain-lainnya itu juga wajib dipahamin biar waktu kita ngambil interpretasi modelnya jauh lebih mudah. Itu yang paling dasar. Terus selanjutnya adalah tentukan untuk pembelajarannya. Ini bukan sesuatu yang wajib dipilih secara langsung, tapi kalau saya saranin memang menggunakan Python-nya
dulu. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk ngoding dengan output scripting, di mana kita merancang sesuatu biar bisa melakukan sesuatu ya. Kalau sebagai data analis kan seringnya kita pakai bahasa SQL. Kita cuman gunain bahasa tersebut untuk querying atau buat ngobrol sama data biar dia langsung ngasih tahu ke kita informasi itu apa aja di dalamnya. Tapi kalau pakai Python atau pakai coding script kayak gini, Ibu perlu meramalkan apa yang dilakuin sama si mesin yang kita punya. Jadi kita harus tahu step by step mesin kita ini dia bakal ngapain aja dari awal sampai yang terakhir. Kalau memang kesulitan untuk langsung masuk ke dalam dunia Python-nya atau ngodingnya, Bapak Ibu bisa memahami dulu konsep machine learning-nya dengan menggunakan tool belajar yang lebih familiar dengan manusia, yaitu visualize tools. Contohnya kayak ada yang pernah saya pakai itu sekarang udah dibeli sama yang lain, saya lupa namanya tiba-tiba. Satunya lagi ada Orange, dan yang saya mau sebut tadi itu sebenarnya mirip sama Orange itu, cuman udah ke produk, saya lupa sih udah production level atau belum, tapi banyak digunakan dalam research. Kemudian kita juga bisa menggunakan berbagai macam tambahan dari si AI tools yang sekarang udah kita punya untuk ngasih kita use cases dalam proses belajar itu awalnya ngapain, habis itu apa, habis itu apa, dan seterusnya. Namun yang wajib Bapak Ibu kenalin juga, pastiin waktu kita scripting itu kita ngerti kodenya lagi ngapain ya. Jadi jangan cuman mentang-mentang udah dibikin sama AI terus kayak ya udah aja gitu. Setelah kita udah tentuin tool belajarnya, yang ketiga kuasai pipeline-nya. Jadi sebenarnya ini relevan dengan yang tadi saya bilang di sebelumnya. Kita perlu untuk tahu dulu pipeline kita dalam machine learning itu ngapain aja sih dari awal sampai akhir gitu. Kenapa? Karena di step X kita bisa aja balik ke step S, atau kita bisa aja balik ke awal banget step 1 gitu ya, step A dan seterusnya. Kenapa? Langkah dari machine learning sendiri di dalam dunia data analitik itu cyclic, berputar-putar, maksudnya kayak bisa bolak-balik gitu, ke awal, ke belakang, ke awal belakang ya, ke awal, ke akhir, dan seterusnya gitu. Jadi kayak kalau kita udah menguasai si pipeline-nya, kita bakalan tahu step apa yang harus kita lakuin untuk nge-handle case yang kita punya di step ini. Baliklah ke step A misalnya, atau di step A udah sesuai nih, nanti yang bakalan terpengaruh step apa aja, dan seterusnya. Nah, karena yang namanya penguasaan sesuatu perlu praktik, jadi Bapak Ibu perlu untuk mencari kasus-kasus atau case machine learning yang familiar di sekitar Bapak Ibu dulu. Jadi Ins People bisa coba cek di sekitar Ins People itu apa yang mau diprediksi, apa yang mau diambil solusinya. Dari situ dulu mungkin pertanyaannya, setelah udah punya pertanyaan tersebut, bisa coba cari datanya, ada atau enggak. Kalau enggak ada, berarti cari yang ada, kalau enggak ada ya udah dicari. Jadi pokoknya kita harus punya datanya gitu untuk melakukan proses penyelesaian terhadap case tersebut. Awali dengan analisis dari kasus nyata yang kita tahu, oh kalau A berarti B, kalau C berarti D, dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana proses dari machine learning ini membantu kita dalam menyelesaikan case yang bersangkutan. Abian Abdillah. Lalu yang paling dasar di akhir kita bisa Elang Fauzian. mengambil pengalaman Fadila Atikasari. kita bisa Ibrahim mengawali Mofik. dengan algoritma sederhana yang kurang lebih seperti Imam itu. Aristianto. Nah, dari step yang paling akhir Emre dengan Jua. mengawali menggunakan algoritma sederhana Muhammad ini, Alfat. pastikan kita juga bisa untuk Muhammad memahami Fadil Mufidan. dulu kira-kira rumusnya tuh kayak gimana. Muhammad Farid Alasannya Akbar. kenapa? Karena cara berpikir mesin itu akan memengaruhi cara kita interpretasi dia kan. Jadi pastikan dari algoritma sederhana ini kita udah tahu kira-kira dia implementasinya untuk seperti apa, kemudian cara dia ngitungnya bagaimana, rumusnya apa, dan breakdown step-stepnya itu seperti apa. Dengan memahami yang mendasar dan udah yakin nih paham dengan yang bagian ini, kita bisa escalate ke level algoritma selanjutnya yang lebih kompleks. Sampai akhirnya nanti kalau udah benar-benar kuat di level machine learning-nya, kita bisa langsung masuk ke dunia
neural network atau sekarang sih sebutannya artificial neural network ya, sama sih, di dunia deep learning. Setelah kita udah tahu deep learning, nanti baru masuk ke gen AI atau generatif AI yang sampai sekarang udah munculin berbagai macam model ya untuk kita lakuin, untuk kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya langkah yang kalau misalkan kita pikir sendiri tuh kayak ya emang gini sih langkahnya, cuman ada mungkin step-step yang kita abaikan gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh diabain karena bagian ini tuh bagian yang mendasar. Jadi di sini saya cuma bantu untuk perkuat lagi aja dari critical thinking yang people di sana atau yang sekarang hadir itu sebenarnya strategi belajarnya itu gimana aja sih dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tips yang bisa saya sampaikan terakhir itu adalah perbanyak proyek eksperimen. Karena saya sendiri pun awalnya juga kesulitan untuk belajar machine learning ini karena kayak nggak tahu gitu ya maksudnya rumusnya buat apa, ngapain dan seterusnya. Tapi seiring seringnya bereksperimen dengan berbagai macam case yang ada di sekitar kita, kemudian dengan nyari dataset dan memahami data yang bersangkutan, kita bisa untuk makin paham dengan apa yang sedang kita hadapin. Jadi pastikan perbanyak project-project yang isinya adalah eksperimen dan dicatat ya progresnya. Jadi yang awal misalkan kita punya masalah apa, kita catat dia eksperimen pertama itu pakai apa aja, kemudian gimana hasilnya dan seterusnya. Mulailah dari problem bukan dari dataset. Tapi kalau yang sering saya lakuin dulu emang dari datasetnya dulu. Saya cari dataset dulu baru ambil problemnya. Nah, kalau di sini sebenarnya best practice-nya itu kita mulai dari problemnya dulu ternyata bukan datasetnya, dan itu nggak apa-apa sih kalau salah di awal karena kan yang namanya manusia lebih seiring bertambahnya waktu itu sering untuk menambah kemampuan belajar dari kesalahan. Jadi meskipun dulunya kita cari datanya dulu aja lah terus baru kita bikin problem, itu sebenarnya nggak efektif ya. Yang bagus adalah dari problemnya dulu baru kita cari datanya. Kalau kita udah berhasil untuk mendapatkan hasil modelnya, catatan eksperimennya tadi juga udah ada, di sini kita harus problem yang kita punya dengan business insight. Kenapa kok ada business insight? Karena dari awal kan case kita atau role kita sebagai data analis yang menyajikan atau memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan analisis yang udah kita lakuin di data lampau. Jadi di sini pastikan model yang kita bangun atau proyek-proyek machine learning yang kita punya itu relevan dengan problem yang kita punya di depan sehingga dia bisa dikaitkan dengan business insight. Jadi misalkan kita prediksi kalau penjualan minggu depan itu berkurang, maka kita harus ngelakuin apa? Kita harus ngasih bundling biar tetap banyak yang beli atau kita kasih diskon biar lebih banyak yang beli dan seterusnya. Kayak gitu. Itu adalah business insight dan itu adalah kemampuan dari seorang data analis justru. Karena si data analis ini yang ngerti pemahaman data. Jadi sebagai seorang data analis, tadi yang perlu di-highlight itu sebenarnya adalah technical capacity-nya dulu. Karena skill set-nya emang berbeda dari seorang yang menerapkan machine learning atau let's say data scientist. Ada machine learning engineer juga atau AI engineer ya sekarang. Namanya macam-macam. Kayak gitu. Dari sini saya harap yang saya sampaikan mulai membuka pandangan dari teman-teman people semua, jadi bisa paham ya di selanjutnya itu kira-kira bakal ngapain aja, step apa yang perlu dilakukan pertama, dan gimana caranya kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sini. Karena setiap orang itu memiliki tantangan tambahan yang beda-beda. Bisa aja tantangannya sama persis cuman ini doang nih, tapi ternyata ada juga yang skill gapnya itu sebenarnya nggak ada karena dia udah jago ngoding gitu. Jadi cuman butuh ngadepin tantangan kualitas data, infrastruktur sama mindsetnya aja. Atau bahkan mindset ini nggak masalah lagi buat dia karena dia tahu machine learning itu sesuai dengan data, jadi bla 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 bla. Jadi cuman ada 3 di depan. Atau bahkan masalahnya nambah, misalkan orangnya dari dianya sendiri itu kurang tertarik kah atau gimana kah dan seterusnya, jadi mengulur waktu dan seterusnya, itu juga tantangan dari kita sendiri. Jadi kalau ngomongin belajar itu pastiin dari kitanya juga pengen ya untuk ngelakuin itu biar proses perkembangannya jauh lebih cepat. Nah, kurang lebih buat
materialsnya seperti itu ya teman-teman yang speedball. Habis ini kita bisa ngobrol lagi dalam discussions. Saya akhiri dulu sesinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Mbak Bella. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Mbak Igis, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat Zoom meeting. Nah, di kolom chat ini sudah terdapat satu pertanyaan ya Mbak Igis dari Bapak Akbar Effendi. Pertanyaannya yaitu, apakah data yang dianalisis oleh machine learning aman sehingga memenuhi standar ISO 27001? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Akbar Effendi. Jadi sebenarnya data yang dianalisis oleh machine learning itu aman atau enggak dan memenuhi standar ISO 27001 tergantung sama eksistensi dari data yang bersangkutan itu dan mesin dia dikerjakan itu kayak gimana. Di sini Pak Weli kan itu juga udah bantuin jawab ya, ada tergantung di AI data centernya itu pakai PDP atau enggak. Tapi kalau data center yang di luar ya, berarti nggak ada berbagai macam aturan-aturan memenuhi standar yang bersangkutan tersebut. Namun sebenarnya ada beberapa hal lain juga yang perlu diperhatikan nih di sini. Sebenarnya ISO 2701 itu kan cakupannya juga lumayan gede ya. Jadi kita harus pahami dulu yang memengaruhi data kita ini aman atau enggak untuk diproses machine learning itu apa aja dari si standar yang bersangkutan. Selama data kita itu udah dibersihin di dalam environment machine learning yang sudah memiliki checklist dari standar ISO yang bersangkutan, maka dia bisa dibilang aman. Dan apalagi kalau kita ngomongin tentang keamanan privasi data tuh tadi seperti yang disebutkan ada UU PDP-nya. Maka dengan adanya implementasi dari UU PDP di company yang kita punya, di data centernya misalnya, itu dapat membantu pemenuhan standar dari ISO 2701-nya tergantung cakupannya apa ya. Nah, kalau misalkan data yang dianalisis oleh machine learning itu bisa disebut atau dituduh nggak aman, alasannya ada apa aja? Biasanya yang pertama, alasannya itu karena mesinnya memang berada di environment yang tidak memiliki security yang bagus. Jadi misalkan pakai tool yang publik, kemudian nggak di save dalam environment yang khusus punya kita doang, terus ada berbagai macam hal lain yang menyangkut security ya. Dan dari sini tuh kita udah bisa kebayang gitu kalau sekarang kita mau melakukan proses learning terhadap data yang kita udah bersihin, itu wajib memenuhi standar-standar security yang cukup. Jadi disarankan memang untuk belajar machine learning itu di lokal sebenarnya. Cuman kan tadi ada tantangan capacity dalam bentuk infrastruktur, yaitu butuh mesin yang benar-benar komputasinya itu tinggi. Karena kita butuh komputasinya tinggi, mau nggak mau kan kita harus punya tuh mesin yang komputasinya tinggi. Jadi minimal kita harus sewa. Yang namanya sewa itu kita minimal sewa atau minimal kita beli. Cuman karena harganya itu lumayan mahal, jadi biasanya orang-orang tuh option yang paling sering diambil adalah sewa. Contoh sewanya kemana? Kalau misalkan Bapak Ibu udah sering pakai tools Python misalnya, kita punya yang namanya Google Collaboratory, dan itu adalah salah satu tool yang benar-benar populer banget untuk dimanfaatkan dalam proses pengembangan machine learning karena dia punya berbagai macam opsi trainingnya dengan model-model yang dia udah kembangin, dengan tools, bukan tools ya, dengan infrastruktur yang sudah bisa dia sewakan. Nah, kalau kita upload ke Google, itu kan rentan dengan adanya pengambilan data dari internet sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin apakah di-upload ke Google itu tadi aman atau enggak, itu tergantung sama kebijakan dari Google-nya. Jadi kalau misalnya kita mau memastikan apakah data yang kita kelola di lokal ini lebih aman atau kita harus pakai ke cloud environment atau mungkin kemana gitu ya, itu pastikan kita ngerti dulu bagaimana kebijakan dari environment yang mau kita pakai. Apakah dia udah memenuhi standar tersebut atau belum. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Ada yang mau ditanya lagi? Mbak Igis, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin
Ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu? Baik, ada pertanyaan dari Bapak S. Willy Iskan. Mohon izin bertanya, untuk mencari dataset tentang lokal analisa suatu provinsi seluruh Indonesia, apakah ada? Misalnya menganalisa kependudukan suatu provinsi. Kalau tools menggunakan Excel ke Python, apakah ada research materialnya untuk bisa dipelajari? Oke. Jadi kalau untuk dataset tentang analisa lokal suatu provinsi di seluruh Indonesia itu sebenarnya ada ya dan banyak. Jadi kalau misalkan kita mau lihat data itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita pakai. Ada dari Kaggle, kemudian ada dari kalau yang paling umum Kaggle, kemudian ada yang dari GitHub dan seterusnya. Itu kita bisa ambil satu-satu. Yang namanya data yang eksis di internet itu kan dibikin sama orang lain. Jadi kita wajib untuk memahami dulu bagaimana sifat datanya dan seterusnya. Nah, ini balik ke yang saya bilang tadi. Jadi jangan cari datasetnya dulu, tapi cari problemnya dulu. Kalau kita udah tahu problemnya di masing-masing provinsi tadi yang mau dianalisis apa, misalnya tingkat kemungkinan banjir, maka kita bisa cari tuh data banjir di BMKG atau di mana gitu ya. Kalau nggak salah Indonesia udah punya dataset publik yang disimpan dalam satu portal, namanya saya lupa apa, portal data Indonesia kalau nggak salah. Di sana kita bisa request untuk download informasi-informasi dari masing-masing provinsi dan untuk kita analisis dan kita pelajari secara lebih lanjut. Cuman memang kalau data-data kayak gitu tuh meskipun open ada yang terbatas juga, jadi nanti bisa request lebih lanjut dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tools yang kita gunakan, misalnya awalnya pakai Excel, terus belajar Python nih, apakah ada resources atau materialsnya untuk bisa dipelajari? Tentu saja ada banyak ya. Jadi kalau misalkan mau belajar dari Excel untuk masuk ke Python, itu pastikan untuk pelajari dulu yang namanya bahasa pemrograman. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan si Python ini biar mengembangkan model atau machine learning tadi, Bapak Ibu atau yang people yang lain itu perlu untuk memahami bagaimana cara kerja bahasa pemrograman dulu. Yang namanya pemrograman itu ada banyak dan cara kita ngobrolnya tergantung sama nama bahasanya. Kayak Python, ada Java, ada C++, itu semua beda-beda tergantung bahasanya apa. Sama lah kayak kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa bahasa apa lagi ya, Mandarin dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mau berpindah dari Excel ke Python, kita wajib pahami dulu programming language-nya kayak gimana. Nah, kalau kita udah paham programming language-nya seperti apa, kita udah tahu seluk-beluknya Python tuh kayak gimana, barulah kita implementasikan libraries atau tools yang ada di dalam Python. Sebenarnya sama kayak kita belajar Excel kan harus tahu dulu sel ini buat apa, kemudian satu worksheet itu apa, satu workbook itu apa, dan seterusnya. Lalu kita belajar formula. Nah, formula itu adalah library-library yang sudah disediakan sama Python yang harus kita pelajari juga untuk diterapkan di dalam implementasi machine learning yang kita punya. Namun, resources-nya sendiri itu ada banyak. Nah, mulai dari mana untuk mengimplementasikan tersebut? Yang perlu dicari dulu adalah dari sumber language-nya. Nah, karena kita ngomongin Python, kita coba cari dulu dari Python. Kalau dari Python itu isinya documentation yang menjelaskan secara eksklusif setiap perintah-perintah yang ada di dalam Python-nya. Dan kalau kita pelajari itu langsung, pasti bakalan kayak too much gitu ya yang going on karena ada banyak banget isinya dan kita nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi saran saya coba untuk ikutin tutorial-tutorial aja dari berbagai macam websites atau mungkin dari YouTube juga. Ada yang memberikan arahan untuk mulai belajar Python itu dari apa dulu, habis itu apa, dan seterusnya. Atau bahkan boleh di Nixindo juga ya, nanti belajarnya bisa sama saya. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, pastiin kita tahu dulu targetnya mau belajar apa. Jadi dari Excel ke Python misalnya, kita bisa escalate apa, bisa nambahin apa, dan seterusnya. Bahkan bagi teman-teman people yang udah berlangganan Microsoft 365, sekarang udah ada yang namanya Python code di dalam si Excel-nya. Jadi teman-teman bisa nambahin Python cell yang nantinya operasi Excel yang kita punya itu akan diotomasi sama Python juga. Gitu. Semoga menjawab ya. Mbak Bella kayaknya masih di mute deh.
Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Arif Abdul yang bertanya mengenai proyek seperti apa yang cocok untuk data analis yang ingin masuk machine learning. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin project yang pengen dikembangkan oleh seorang data analis itu sendiri biar bisa masuk ke dunia machine learning, itu selalu diawali dengan problem yang saya bilang tadi. Let's say sebagai data analis kita selalu berhadapan dengan data, bukan ya? Nah, data yang kita hadapin ini contohnya kayak data penjualan misal. Semua informasi penjualan yang kita punya di kantor udah kita ketahui nih. Oh, setiap hari transaksinya itu ada informasi A, informasi B, informasi C, dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah. Dari semua informasi tersebut, kita pengen untuk menyelesaikan satu solusi. Misalkan di masa yang akan datang, dengan penjualan sekian, kita pengen memberikan solusi ini. Nah, penjualan sekian itu kan kita nggak tahu nih di masa depan. Maka kita perlu melakukan prediksi. Prediksi tersebut adalah problemnya, yaitu memprediksi penjualan di bulan yang akan datang. Jadi bulan depan kira-kira penjualannya berapa ya di kantor kita. Nah, dengan tahu problemnya kayak gini, kita bisa ngapain? Kita bisa untuk breakdown data yang sudah kita punya, kita pilihin mana aja data yang relevan dengan penjualan, kemudian dari informasi-informasi tersebut kita persiapkan datanya untuk diimplementasikan dalam machine learning. Karena problemnya udah ada, yaitu prediksi. Jadi yang kita pakai adalah supervised learning dengan implementasi regression, karena nilai yang kita prediksi tadi adalah nilai numerik, yaitu penjualan. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bertanya project apa yang cocok untuk data analisnya, karena data analis ini memang range-nya itu gede, jadi pastiin sesuai dulu dengan yang familiar di masing-masing. Kayak gitu. Semoga membantu jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Igis. Selanjutnya ada dari Ibu Marta Maranata yang menggunakan fitur raise hand. Mungkin Ibu Marta bisa menyalakan kamera atau mic-nya, Ibu. Ya, selamat pagi Mbak. Mohon maaf kalau untuk kamera saat ini karena pakai komputer kantor yang nggak ada kameranya, gimana nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Apakah? Oh ya. Oke. Sebelumnya saya izin perkenalan diri, saya Marta dari BMKG. Nah, kebetulan di kantor saya juga ada problem tentang data analis, bukan ke data analis, cuman belum ada yang bekerja sebagai data analis karena backgroundnya masih Iya. ya masih ke teori. Iya. Karena problem di BMKG itu kami punya data tapi belum punya engineer-nya yang untuk menganalisis data. Nah, Betul. yang mau saya tanyakan itu problem kami itu kami mau mengambil keputusan untuk menentukan kapan nih terjadinya tsunami atau potensi terjadinya longsor di suatu daerah. Dari faktor yang kami temukan itu banyak faktor internal maupun eksternal. Nah, bisa lebih dari 3 parameter yang harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem yang membuat sebuah keputusan itu benar cepat, tepat, dan akurat. Nah, dari data analis ini kira-kira standar umumnya atau maksimum atau minimum yang diperlukan seberapa banyak untuk menghasilkan data atau keputusan itu benar-benar bisa akurat dan si data analis ini bisa belajar dari input yang kita masukkan. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu Marta untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini meskipun pertanyaannya kedengarannya sederhana, tapi kompleks sekali ya Bapak Ibu atau teman-teman people sekalian. Kenapa saya bilang kompleks? Karena machine learning itu nggak cuma tentang datanya harus bagus, tapi juga harus tentang mesinnya yang sesuai. Mesin yang sesuai itu gimana? Ada algoritma yang benar atau tepat penggunaannya, kemudian ada mesin yang kita pakai buat nge-running si machine learning prosesnya tadi atau training prosesnya, dan juga bagaimana pembungkusan data yang kita punya dari data bersih itu. Jadi kalau ditanya standarnya itu kayak gimana, yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah memastikan dulu minimum untuk proses training data kita setidaknya itu ada banyak. Nah, banyaknya ini depends dari case yang kita butuhin tadi. Dan kalau misalkan kita pengen informasinya itu lebih akurat, lebih tepat, semakin banyak datanya,
most likely bakalan semakin bagus. Kenapa kayak gitu? Karena model yang kita punya itu bakalan memiliki berbagai macam insight dari macam-macam conditions yang menunjukkan kalau oh kayak gini berarti dia bakalan longsor, oh kalau kayak gini dia bakalan nggak longsor dan seterusnya. Saran saya karena tadi kita mau memprediksi kapan dia longsor, kapan dia tsunami dan seterusnya, kita perlu menggunakan data yang diambil dari waktu ke waktu dan ini berbasis temporal ya. Kalau udah berbasis temporal kayak gini, yang perlu dikumpulkan adalah data dari IoT biasanya atau dari sensors. Nah, sensornya itu kan pasti ada dari BMKG sendiri ya untuk mengukur kira-kira bagaimana karena saya bukan orang geografi jadi saya kurang tahu ya. Let's say bagaimana pergerakan tanahnya, bagaimana pergerakan lempengnya, bagaimana proses pergeseran dari si lempeng ini dari tahun ini ke tahun ini kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa untuk memetakan data yang sifatnya rows. Jadi harus dibikin dalam bentuk baris dulu datanya. Yang mana dari situ kita akan bangun satu fondasi dataset dulu dan akan kita terapkan ke algoritma yang tepat untuk melakukan prediksi tadi. Yang diprediksi apa? Kalau misalkan kita memprediksi kapannya, itu kan berarti cuma tanggalnya doang nih yang diprediksi. Kita bisa memprediksi probability-nya aja. Jadi mungkin kita bisa ngelihat kalau lempengnya sekian dengan angin sekian atau gimana itu maka hasilnya akan jadi kayak gini atau nilai potensinya itu jadi berapa persen gitu. Nah, itu yang kita bakalan prediksi. Maka waktu kita implementasikan nanti informasi yang dimasukin ke mesinnya itu ada data-data yang benar-benar rows dari informasi secara temporal tadi ya. Data kita itu kayak gimana state-nya kalau begini maka nggak longsor, nggak apa dan seterusnya. Jadi di masa yang akan datang dengan rentang waktu yang sudah diketahui polanya oleh mesin, kita udah bisa predik, oh di 2 bulan lagi mungkin bakalan ada kondisi seperti ini, oh di 3 bulan lagi mungkin case-nya bakalan seperti ini dan seterusnya. Kalau ngomongin cuaca atau bumi itu sekarang emang lagi susah ya karena fitur-fiturnya itu makin banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kita juga kalau kita lihat itu lebih ke kita sayangkan ya, karena kan makin lama makin banyak pengaruh-pengaruh dari cuaca ekstrim dan lain-lain yang dapat mengubah prediksi yang kita punya sebelumnya. Makanya di sini kalau mau mengembangkan ke case yang benar-benar subjektif kayak gitu untuk dunia geografi perlu mendalami dulu kira-kira data apa saja yang bakal memengaruhi si kondisi longsor atau enggaknya atau tsunami atau enggaknya. Jadi kan tadi udah tahu nih ada berapa aja faktor-faktornya. Semua faktor yang ada itu silakan diambil aja tapi diberi eksperimen-eksperimen. Maksudnya digunakan semuanya untuk eksperimen dulu. Eksperimen pertama misalkan mencuplik dari sekian banyak faktor itu cuplik 10 yang paling memengaruhi atau mungkin cuplik 20 yang paling memengaruhi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini udah implementasi studi kasus, jadi kalau ada datanya bakal lebih mudah untuk dijelaskan, tapi sayangnya kita belum ada datanya ya, jadi sayang banget belum bisa dijelasin. Nanti boleh untuk belajar lebih lanjut lagi tentang bagaimana pemilihan fitur data agar bisa membuat modeling yang akurat atau yang tepat sasaran untuk menyelesaikan problem-problem kita di satu scope yang kita punya. Contohnya kayak tadi di di BMKG gitu ya. Terima kasih, semoga membantu, tapi maaf jawabannya agak teknis. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Igis atas jawabannya dan insight-nya, dan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab langsung oleh instruktur kami di grup WhatsApp. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih atas pemaparan materinya Mbak Igis dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya kita juga akan memasuki sesi kuis. Sesi ini bertujuan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan agar semakin mudah dipahami dan diingat. Kuis akan dilaksanakan melalui Quizizz dan terdapat hadiah saldo e-wallet bagi peserta dengan poin tertinggi. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk bergabung melalui link Quizizz yang telah dibagikan di kolom chat Zoom, serta menggunakan nama lengkap agar memudahkan proses konfirmasi hadiah.
Baik, Bapak Ibu boleh langsung join di quizesnya ya. Mungkin dari tim marketing bisa men-share quizesnya di grup WhatsApp. Atau jangan lupa memakai nama lengkap ya Bapak dan Ibu. Baik, saya tunggu sampai jam 15.45 sebelum mulai kuisnya ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum bergabung bisa langsung bergabung. Yap, mungkin sudah semuanya. Bisa kita mulai sekarang.
Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi kuis. Bagi para pemenang nantinya akan segera dihubungi oleh tim Unixindo untuk proses pengiriman hadiah. Sebelum kita menutup acara, kami mohon ketersediaan Bapak atau Ibu untuk menyalakan kamera sejenak untuk sesi dokumentasi. Baik, apakah sudah menyalakan kamera semuanya, Bapak dan Ibu? Baik, kita mulai untuk sesi dokumentasinya ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3.
Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, dan terakhir slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga webinar membangun karir machine learning dari basic data analyst ini dapat memberikan wawasan dan gambaran yang bermanfaat bagi pengembangan karir Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Igis atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias. Dan sebagai informasi tambahan, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi form feedback yang kami kirimkan di chat room Zoom. Dimohon untuk mengisi feedback sebelum acara webinar selesai. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai materi membangun karir machine learning dari basic data analyst, dapat langsung menghubungi Indixindo melalui alamat email di info@indixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 021579 40868. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada Mbak Igis. Stay safe and stay healthy. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih banyak Bella dan semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bapak Ibu semuanya dan Next People. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf juga karena nggak sempurna ya tadi. Jadi kalau misalkan pengen bahas lagi boleh kita move di WhatsApp grup. Nanti kalau misalkan ada tanya-tanya boleh ditanya di sana aja. Terima kasih banyak. See you all.